Shalom teman-teman Sio Generation, dimanapun teman-teman berada, saya berdoa kita dalam keadaan yang baik, juga dalam keadaan yang sehat. Senang sekali hari ini saya Peter Theokaris diberi kesempatan lagi untuk melayani teman-teman semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan buat 1 minggu yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Mari berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu, karena selalu kami tahu firman bukan cuma sekedar informasi, tapi sesuatu yang mentransformasi hati kami. Bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi sesuatu yang merubahkan kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Allah, berbicara kepada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yuk sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, ibadah kita masih dalam keadaan online. Saya belum bertemu dengan teman-teman secara tatap muka, tapi saya selalu percaya dimanapun kita berada, selama kita masih punya kesempatan mendengarkan firman Allah, maka firman Allah akan selalu berkuasa untuk mengubahkan hidup kita. Itu sebabnya 15-20 menit ke depan, mari ambil waktu, fokus dengarkan firman Tuhan yang baik, karena Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Nah, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah share atau berbagi. Saya beri judul lebih spesifik dan lebih jelas untuk tema kita hari ini, yaitu berani bersaksi ya. Orang-orang sering bilang, ngapain sih ngomong-ngomongin bersaksi gitu ya, norak ya, udah ketinggalan zaman, ngapain kita ini anak muda bersaksi. Ya, orang suka nggak respect atau nggak terlalu tertarik ketika kita mau ngomongin tentang bersaksi. Tapi tahu nggak teman-teman, bahwa bersaksi itu adalah hal yang penting sebagai orang percaya atau orang Kristen. Tahu nggak sih, kalau bersaksi itu adalah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Mungkin seringkali kitanya yang terlalu menganggap bersaksi itu adalah hal yang sangat kolot, atau bersaksi itu adalah hal yang sangat sulit. Saya nggak pinter ngomong kak, saya nggak belajar Alkitab dalam kak, saya belum selesai baca firman Tuhan, apa yang saya mau bagikan, begitu ya. Seringkali kita merasa bersaksi adalah sesuatu yang sangat berat, yang kayaknya ini bagian-bagian orang tua kita aja, bagian pendeta-pendeta aja. Kalau kita mah ya udah pergi ke gereja, melayani Tuhan, cukup. Tapi sebenarnya bersaksi itu adalah tugas setiap kita pengikut Yesus. Bersaksi dan menceritakan tentang Tuhan itu adalah tanggung jawab kita. Nah, bersaksi itu tidak selalu kita buka Alkitab, pergi ke depan orang, terus bilang begini, bertobat, Yesus sudah mau datang. Tidak selamanya seperti itu. Tapi tahu nggak sih, setiap kali kita menceritakan tentang segala kebaikan Yesus yang sudah Dia buat dalam diri kita, itu juga bersaksi. Tahu nggak sih, ketika kita sharing sama teman-teman kita, kalau Yesus itu sangat baik sama kita, Yesus sudah pernah menolong kita, Yesus sudah pernah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, itu juga namanya bersaksi. Bahkan yang paling sederhana, ketika kita mengalami hal-hal yang baik, kemudian kita puji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita bilang sama orang, Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang bantu saya. Sederhana, misalnya dapat nilai yang bagus di sekolah, kita bilang semua karena Tuhan. Di Komsel kita kesaksian, hari ini saya dapat nilai yang bagus, semua karena kebaikan Tuhan. Itu juga namanya bersaksi. Jadi sebenarnya bersaksi itu bukan hal yang sulit. Menceritakan tentang Yesus dan kebaikan-kebaikannya bukanlah hal yang berat. Bersaksi dan menceritakan kebaikan Yesus harusnya menjadi bagian hidup kita. Bahkan saya sebut sebagai lifestyle atau gaya hidup kita. Supaya begini, dimanapun kita berada, harusnya kita menceritakan tentang siapa Yesus. Bersaksi juga bukan lewat mulut kita doang loh. Bersaksi itu juga dari gaya hidup kita. Alkitab bilang begini, kita ini adalah surat yang terbuka. Jadi pesan Tuhan untuk manusia tidak hanya lewat Alkitab tahu. Pesan Tuhan lewat manusia juga dari surat yang terbuka, yaitu diri kita. Artinya apa? Orang bisa mengenal Yesus juga melalui hidup kita. Orang lihat kita, kok ini anak baik ya,
kok ini anak jujur ya, kok ini anak taat ya, kok ini anak berprestasi ya, oh ternyata dia mengasihi Tuhan, oh ternyata dia rajin ke gereja, oh ternyata dia rajin melayani, maka saya mau ikut Yesus, saya mau kenal siapa Yesus, saya juga mau melayani Yesus. Oh luar biasa, itu juga kita sudah bersaksi buat orang-orang sekitar kita. Jadi bersaksi itu bukan cuma dari mulut, tapi dari hidup kita, apa yang kita lakukan juga menjadi kesaksian bagi banyak orang di sekitar kita. Nah, Alkitab kan mencatat, kita tahu ya amanat agung buat setiap kita. Matius 18, 19, 20, Tuhan memerintahkan kita begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, ini yang penting, Tuhan itu gak cuma suruh-suruh kita, ayo bersaksi, ayo beritakan Injil, gak cuma begitu. Di kalimat terakhir, Tuhan bilang sama kita begini, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan bukan cuma minta kita untuk pergi, tapi Tuhan juga fasilitasi kita. Tuhan tidak hanya berikan kita perintah, tapi Tuhan juga perlengkapi kita. Oh luar biasa Tuhan kita. Gak cuma di amanat agung doang. Sebelum Yesus naik ke surga, Alkitab mencatat Markus 16 ayat 15, Yesus mengutus murid-muridnya dan bilang begini, lalu berkatalah kepada mereka dalam Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Wah, keren ya. Jadi kita ini punya tanggung jawab tahu untuk memberitakan Yesus, untuk menceritakan siapa Yesus. Nah, tadi saya sudah jelaskan, gak selalu harus pakai buka Alkitab, kemudian duduk depannya orang, ayo kamu harus bertobat, Yesus sudah mau datang. Gak selalu kayak begitu, tapi dengan hal-hal sederhana dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tema hari ini gereja mau ngajarin kita harus berani bersaksi, kita harus berani menceritakan tentang Yesus, kita harus berani untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, di sepanjang kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan letakkan kita, di rumah kita sebagai anak, kepada keluarga, di sekolah kita sebagai murid, kepada teman-teman, kepada guru, di tempat manapun Tuhan taruh kita, kita harus bersaksi dan menceritakan tentang siapa Yesus. Amin. Nah, soal bersaksi dan menginjil atau menceritakan tentang kebaikan Tuhan, saya kok ingat ya, ternyata di Alkitab itu ada mencatat satu penginjil wanita pertama, setahu saya ya. Penginjil wanita pertama yang Alkitab catat dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-42, itu menceritakan tentang seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Ya, kalau teman-teman mau tahu cerita panjangnya, teman-teman boleh baca sendiri dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Tapi saya izin gak bahas semua cerita, gak baca semua ayatnya karena mungkin kita waktunya gak panjang. Saya ceritakan aja ya apa yang terjadi ketika perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus. Nah, nanti kita mau baca ayatnya, apa yang terjadi ketika perempuan Samaria ini sudah bertemu dengan Yesus dan dia menjadi penginjil yang luar biasa. Jadi singkat cerita, perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Yesus bertemu dengan perempuan ini, lalu terjadilah perbincangan. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Kemudian Yesus juga menunjukkan kehebatannya ketika Yesus ini mengetahui kehidupan perempuan Samaria ini. Jadi perempuan Samaria ini kaget karena Yesus tahu tentang kehidupannya. Ternyata perempuan ini bukanlah perempuan yang baik-baik. Dia itu punya banyak laki-laki. Ya, dia itu jadi simpanan banyak pria, bahkan tidak disebut sebagai suaminya, tapi dia tidur dengan banyak pria. Itu sebabnya perempuan ini disebut sebagai perempuan yang tidak baik, perempuan Samaria yang tidak baik sebenarnya. Tetapi Yesus tahu dan Yesus mengenal perempuan ini. Ketika bahkan Yesus belum pernah ketemu dengannya, hal itu membuat perempuan Samaria ini terkejut dan mengerti kalau Yesus ini bukan manusia sembarangan atau manusia biasa. Akhirnya Yesus memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria ini bahwa dialah Mesias. Singkat cerita, dari perjumpaan yang sederhana antara perempuan Samaria ini dan Yesus,
terjadi pertobatan yang hebat. Perempuan Samaria ini akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dan dia begitu sukacita karena bertemu dengan Sang Mesias atau Yesus Kristus. Nah, Alkitab mencatat ini yang kita mau bahas di ayat ke-28 sampai yang ke-42. Apa yang terjadi ketika perempuan Samaria ini sudah bertemu dengan Yesus? Apa yang perempuan Samaria ini lakukan? Kita lihat sama-sama ya. Yohanes 4 ayat yang ke-28. Kita mulai dari sini. Ayat 28 mencatat begini. Maka perempuan itu setelah ketemu Yesus meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Perhatikan baik, hebat ya. Ketika perempuan Samaria ini sudah bertemu dengan Yesus, dia begitu bahagia dan dia pulang ke kampungnya, menceritakan tentang pengalamannya dengan Yesus. Dia sharing, dia ketemu Yesus dan Yesus itu luar biasa. Apa yang terjadi? Orang-orang jadi tertarik dan mau mencari dan bertemu dengan Yesus. Terus kita lihat lagi yuk, kita langsung lompat ke ayat 40. Ayat 40, Yohanes 4 ayat 40 mencatat begini. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Keren ya, karena Yesus berkata-kata, berbicara kepada perempuan, kepada orang-orang Samaria, semakin banyak orang Samaria yang menjadi percaya kepada Yesus. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, setelah mereka menjadi percaya, mereka kembali ke perempuan Samaria yang pertama tadi, dikatakan seperti ini, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Teman-teman, lihat kisah tentang perempuan Samaria ini luar biasa ya. Perempuan Samaria ini yang maaf ya, bukan perempuan yang benar-benar, ya perempuan yang gak benar. Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia gak cuma bertobat loh. Dia pulang ke kampungnya dan menceritakan tentang siapa Yesus. Nah, inilah yang disebut sebagai penginjilan dan bersaksi ketika dia menceritakan apa yang dia alami kepada orang-orang sekitar dia tentang Yesus. Lalu kan kita baca di ayat yang ke-41 ya, karena itu orang-orang semakin banyak datang kepada Yesus dan semua orang yang datang kepada Yesus itu menjadi percaya. Karena siapa? Satu, karena perkataannya Tuhan Yesus kepada orang-orang Samaria itu. Tapi sebenarnya kalau kita mundur lagi, karena siapa? Karena ada satu perempuan Samaria yang mau bersaksi dan menceritakan tentang siapa Yesus. Nah, ini luar biasanya hal yang kita pelajari tentang bagaimana perempuan Samaria ini berani bersaksi bagi banyak orang. Tahu nggak? Saya catat di sini. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari penginjil wanita hebat, yaitu perempuan Samaria ini. 3 hal yang dapat kita pelajari dari perempuan Samaria ini, sehingga saya berdoa kita juga jadi orang-orang yang berani bersaksi dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita lihat satu persatu yuk. Yang pertama, hal pertama yang bisa kita pelajari dari kisah perempuan Samaria ini. Yang pertama, kita itu bersaksi dan memberitakan kabar baik, menceritakan kebaikan Tuhan, karena kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, atau mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Alkitab mencatat di ayat yang keempat, di ayat yang ke-28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ. Tahu nggak sih, ketika dia setelah bertemu dengan Yesus, perjumpaannya dengan Yesus membuat perempuan Samaria ini sangat bahagia, membuat perempuan ini sangat bergembira dan semangat
untuk menceritakan apa yang dia alami ke orang-orang sekitarnya. Nah, kita bisa belajar begini. Semua hal baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pengalaman baik yang kita alami bersama dengan Tuhan, harusnya mendorong kita untuk bersemangat dan bersaksi buat orang-orang sekitar kita. Waktu kita dapat sesuatu yang baik, biasanya yang pertama kali kita lakukan adalah begini, kita akan beritahu orang-orang sekitar kita. Contoh, waktu kamu misalnya menang undian atau menang giveaway, dapat mobil 2 pintu. Bukan pickup ya, mobil 2 pintu, mobil keren, mobil sport gitu ya. Waktu kamu dapat mobil sport dari giveaway, hal pertama apa yang kamu lakukan? Yang pertama, kalau saya akan informasikan atau saya beritahu ke orang-orang sekitar saya, minimal orang tua saya, Ma, Pa, saya dapat hadiah mobil 2 pintu, bukan pick up. Begitu ya. Atau yang berikutnya, saya foto hasil undian itu atau hadiah saya masukkan ke Instagram, saya share ke story saya, semua orang tahu kalau saya dapat mobil baru dari giveaway. Itu yang terjadi kalau kita mengalami sesuatu yang membahagiakan. Kita cenderung seharusnya rindu untuk menceritakan ke semua orang. Dah, masalahnya begini, sadar nggak sih bahwa semua hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena Tuhan? Kenapa seringkali kita tidak berani bersaksi? Kemungkinan besar kita nggak sadar kalau kita itu banyak mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Nggak perlu yang besar-besar deh, nggak perlu yang muluk-muluk. Kalau hari ini kita masih bisa bernapas dengan baik, kita masih punya keluarga yang lengkap, keluarga yang mengasihi kita, itu kan semua karena kebaikan Tuhan. Dan seharusnya kebaikan Tuhan itu membuat kita menjadi bahagia, dan kebahagiaan kita ini mendorong kita untuk menceritakan Yesus kepada orang-orang sekitar kita. Kalau misalnya kamu dapat sesuatu, yang pertama kali kamu akan ceritakan ke orang-orang sekitar kamu, tapi kamu harus sadar kalau hal baik yang kamu alami itu karena Tuhan. Jadi, apapun yang terjadi dari hidupmu, setiap kali kamu mengalami hal yang baik, ingat semua itu karena Tuhan. Ketika kamu mengingat semua itu karena Tuhan, maka kamu tidak akan lupa menceritakan Tuhan kepada orang-orang sekitar kamu. Coba sekarang diingat-ingat, 1 minggu terakhir ini pengalaman baik apa yang kamu alami? Ada enggak hal-hal baik yang barusan kamu alami? Ingat, itu dari Tuhan. Dan itu seharusnya mendorong kamu menceritakan ke orang-orang sekitar kamu. Bukan cuma tentang hal baiknya, tapi tentang pribadi yang memberikan hal baik itu kepada kamu, yaitu Tuhan. Jadi yang pertama dari peristiwa perempuan Samaria kita belajar bahwa kita bersaksi karena kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita bersaksi karena kita mengalami hal-hal baik dari Tuhan. Setiap kali kita mengalami hal yang baik dari Tuhan, harusnya itu mendorong kita bersemangat untuk menceritakan kepada orang-orang sekitar kita. Tapi yang kedua juga saya pelajari di sini teman-teman, hal penting yang kita bisa pelajari dari perempuan Samaria ini adalah yang kedua, kita bersaksi karena Tuhan sudah baik sama kita. Nah, ini yang penting. Banyak orang gak berani bersaksi karena bilang begini, aduh Kak, saya gak berani bicara-bicara tentang Yesus, saya gak berani ngomong-ngomong tentang Yesus karena hidup saya belum benar, saya masih banyak suka nakal-nakalnya, hidup saya belum lurus-lurus amat, saya masih bandel, aduh jauh deh dari kata sempurna, aduh jauh deh dari kata kudus, kata suci, aduh jauh Kak, saya orangnya gak begitu, jadi saya malu kalau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nah teman-teman tahu gak siapa perempuan Samaria ini dan bagaimana dia begitu berani bersaksi tentang Yesus? Perempuan Samaria ini bukan perempuan baik-baik. Dia perempuan yang tidur dengan banyak pria. Dan saya yakin bukan cuma perempuan ini yang tahu siapa dirinya. Setidaknya pasti di kampung yang dia datangi untuk bersaksi, ada banyak orang juga yang kenal perempuan ini, yang tahu siapa perempuan ini. Saya juga percaya di tempat dia bersaksi, minimal ada 1-2 orang
yang tahu siapa perempuan ini dan kenal perempuan ini. Dan kenapa perempuan ini begitu berani untuk bersaksi, padahal dia kan bukan perempuan yang benar-benar. Dia bersaksi, padahal dia kan bukan orang yang baik-baik seharusnya ya. Karena yang membuat dia berani bersaksi bukan tentang kebaikan dirinya, tapi tentang kebaikan Tuhan buat dirinya. Teman-teman, kita bersaksi bukan karena kita sudah baik. Kita bersaksi karena Tuhan yang sudah terlalu baik buat kita. Jadi kalau ada orang yang malu bersaksi karena dia merasa dia punya kekurangan, dia masih suka buat salah, dengarkan baik. Ketika kamu bersaksi, kamu sedang tidak menceritakan dirimu. Ketika kamu bersaksi, kamu sedang menceritakan Tuhan. Jadi harusnya kita nggak perlu malu. Toh kita kan menceritakan apa yang Yesus perbuat buat kita. Dia sangat baik, amat baik, dan seharusnya itu yang kita sampaikan buat orang-orang sekitar kita. Setiap kali ada anak-anak youth di gereja saya, di gereja kami, yang bilang begini, Kak, saya malu kalau saya mau cerita tentang Yesus, saya malu kalau saya mau bicara tentang Yesus, karena orang lihat saya masih suka berkata kasar, masih suka berlaku buruk. Saya ingatkan kepada dia, jangan malu, karena yang kamu ceritakan adalah Yesus. Justru begini, ketika kita menceritakan Yesus, seharusnya keberanian bersaksi yang perlahan-lahan mengubah kebiasaan kita. Jangan kebiasaan buruk kita yang menghentikan kebiasaan kita bersaksi. Ulang sekali lagi, jangan biarkan kebiasaan buruk kita atau perlakuan buruk kita menghalangi kita untuk bersaksi. Tapi jadikanlah kesaksian kita, ya, kebiasaan kita untuk bersaksi yang perlahan-lahan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan karakter dan perlakuan kita. Semakin kamu sering menceritakan Yesus, harusnya semakin kamu koreksi diri. Oh, saya nggak boleh sembarangan berkata kasar lagi. Oh, saya nggak boleh sembarangan berperilaku buruk lagi. Begitu ya. Jadi pelajaran penting yang kedua, kita bersaksi karena Tuhan sudah baik kepada kita, bukan karena kita sudah baik. Perempuan Samaria ini bukan perempuan yang baik-baik tanda kutip, tapi dia berani bersaksi dengan luar biasa. Bukan karena kehebatannya, bukan tentang cerita hidupnya, tapi tentang apa yang Yesus sudah buat dalam hidupnya. Seharusnya itu menolong kita juga ya. Berani bersaksi karena Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Pelajaran penting yang ketiga, yang terakhir. Kalau yang pertama, kita bersaksi karena kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kita bersaksi karena Tuhan sudah baik kepada kita. Yang ketiga, ini yang saya catat, kita bersaksi karena kesaksian kita dapat menyelamatkan banyak orang. Tahu nggak sih, waktu kamu menceritakan kabar baik, menceritakan tentang siapa Yesus, apa yang kamu ceritakan itu bisa menolong banyak orang. Kita mencatat di ayat yang ke-42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengarkan dia dan kami tahu bahwa dialah benar juru selamat. Jadi dari ayat ini kita belajar, mereka mulai percaya di awalnya karena apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria ini. Yang kemudian mereka bertemu Yesus secara pribadi dan mulai percaya karena apa yang Yesus katakan. Tapi sebelumnya kan mereka percaya karena perempuan Samaria ini. Tahu nggak? Ada banyak jiwa yang diselamatkan di Samaria karena perempuan Samaria ini yang berani bersaksi. Tahu nggak sih? Ada banyak orang yang butuh kita. Ada banyak orang yang butuh pertolongan. Ada banyak orang yang seringkali dia nggak bisa cerita siapa-siapa masalahnya. Dia nggak bisa sharing sama siapa-siapa. Nggak bisa sharing sama orang tua. Nggak bisa sharing sama keluarga, sama kakak di gereja. Nggak bisa. Mereka cuma bisa pendam masalah sendiri, menangis di kamar sendiri, menangis di ruangan sendiri, dan dia simpan rapat-rapat. Nggak ada yang tahu. Semua bisa lihat dia senyum, bisa lihat tertawa, tapi mereka itu sedang berduka, sedang sedih banget menanggung masalah. Mereka butuh Yesus, mereka butuh ditolong, mereka perlu dipeluk oleh Tuhan. Dan tahu gak, waktu kamu menceritakan
tentang Yesus, menceritakan tentang kebaikan Yesus, menceritakan tentang pengalaman kamu. Waktu kamu sedih, Tuhan hibur kamu. Waktu kamu sedang berduka, Tuhan peluk kamu. Waktu kamu sedang sulit, Tuhan angkat kamu, Tuhan temani kamu. Kamu cerita itu sama mereka, itu akan menolong mereka dengan luar biasa. Saya juga adalah salah satu orang yang bertobat karena kesaksian orang lain. Saya juga mengenal Yesus pertama kali dari orang lain. Waktu orang lain cerita bagaimana Tuhan pulihkan hidupnya, loh kok saya juga pengen ya. Waktu orang cerita, teman saya dulu nakal banget. Tapi sejak dia ke gereja, dikenal Tuhan, dia melayani, hidupnya berubah hebat. Saya jadi penasaran, kok bisa ini anak yang nakal jadi benar, jadi baik. Saya belajar dari dia cerita, karena Tuhan sudah berbuat baik sama dia, Tuhan pelihara dia luar biasa, Tuhan tolong dia, Tuhan jaga keluarganya. Saya mulai belajar, oh itu ya namanya Tuhan. Saya mulai berusaha kenal siapa Yesus, dan perlahan-lahan dari orang yang menceritakan Yesus kepada saya mulai kenal Yesus secara pribadi. Dan hari ini saya banyak sekali mengalami hal yang luar biasa dari Yesus. Nah teman-teman, ya, apa yang kamu ceritakan kepada orang-orang sekitar kamu bisa menolong mereka. Kamu jangan kecil hati waktu kamu bercerita, orang gak mau dengerin. Sabar, karena orang bukan cuma dia aja. Ada banyak orang yang bisa mendengarkan cerita kamu. Kalau satu orang kamu ceritakan tentang Yesus, dia gak mau dengar, coba cari yang lain. Kalau 2 orang kamu ceritakan tentang Yesus, dia gak mau dengar, coba cari orang yang lain. Ya, dari 10 orang yang kamu ceritakan tentang kebaikan Yesus, atau kamu saksikan tentang Yesus, 1 aja yang menerima Yesus dan mau kenal Yesus, mau mengikuti Yesus. Tahu nggak, kita mencatat begini, 1 orang diselamatkan, malaikat surga bersorak-sorai. Luar biasa. Jadi surga itu bergembira untuk 1 orang yang bertobat. Surga itu bersuka cita untuk 1 orang yang mau kenal dengan Yesus. Jadi jangan malu bersaksi. Jadi mari berani bersaksi, karena surga menanti satu-satu orang yang mau mengenal Yesus karena cerita dari kamu, karena kesaksian dari kamu. Jadi kita yuk mulai semangat bersaksi, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang sekitar kita. Kita mencatat begini, jangan ragu ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa, sama-sama bilang kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, sampai Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Alkitab bilang begini teman-teman, kita gak sendiri kok, jangan takut untuk bersaksi. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita punya kuasa untuk menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang dimanapun Tuhan taruh kita, kita menjadi saksi. Itu sebabnya Roh Kudus yang berikan kita kekuatan, Roh Kudus yang memberanikan kita untuk kita menceritakan tentang siapa Yesus dimanapun kita berada. Semoga apa yang saya bagikan bisa memberkati kita. Yuk, mari kita berani bersaksi, karena kita belajar dari perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini bukan orang yang baik-baik sebenarnya, bukan orang yang benar tanda kutip, tapi dia adalah orang yang satu, mengalami Yesus sehingga dia terdorong untuk menceritakan siapa Yesus. Yang kedua, dia tahu Tuhan sudah baik sama dia, maka dia ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, karena dia tahu ketika dia menceritakan tentang Yesus, orang ketemu dengan Yesus, orang-orang lain juga bisa bertobat dan mengenal siapa Yesus. Jadi kita harus berani bersaksi, karena 3 hal saya ulang sekali lagi. 1, kita bersaksi karena kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 2, kita bersaksi karena Tuhan sudah baik kepada kita. 3, kita bersaksi karena kesaksian kita dapat menyelamatkan banyak orang. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman, dan kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Memberkati semua saudara hamba-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi ya, Tuhan jaga, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya kami senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Berkati semua keluarga kami, berkati semua orang-orang yang bersama dengan kami. Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur, menerima segala berkat firman Tuhan. Yang sudah menerima firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.